datang tanpa peringatan. Atau mungkin peringatan itu sudah kita abaikan selama bertahun-tahun. Dalam hitungan menit, air setinggi atap rumah menjulang. Bukan hanya air, tapi campuran mematikan dari lumpur, batu-batu sebesar mobil, dan gelondongan kayu dari hutan yang tercerabut. Di Tapanuli Selatan, di Aceh Tamiang, di desa-desa terpencil, di Padang Pariaman, ribuan orang terbangun dalam mimpi buruk terburuk mereka. Keluarga-keluarga tercerai-berai. Mereka berlari, namun kemana? Jalanan telah menjadi sungai liar, jembatan telah dilahap, dan akses komunikasi mati total. Sudah hampir 1000. Angka itu hanyalah awal. Setiap tetes air yang surut, setiap gundukan lumpur yang dikeruk, mengungkap kisah baru tentang kehilangan saudara, orang tua, anak-anak, hilang. Total korban tewas kini telah mendekati angka 1000 jiwa. Sementara, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Mereka tertelan oleh keganasan alam yang kita sendiri bangunkan. Kini, setelah badai berlalu, yang tersisa hanyalah medan pertempuran, puing-puing, lumpur tebal yang dingin, dan kesunyian yang lebih memekakan daripada deru air bah. Lebih dari 112.000 rumah rusak, sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, luluh, lantak, infrastruktur vital yang menyatukan pulau ini putus. Jalan raya nasional berubah menjadi jurang. Ribuan orang kini menjadi pengungsi. Hidup bergantung pada selimut tipis, makanan yang terbatas, dan ketidakpastian. Kekurangan air bersih, sanitasi yang buruk. Setelah dihantam air, kini mereka diserang wabah penyakit. Ini bukan hanya krisis alam. Ini adalah krisis kemanusiaan yang membutuhkan jawaban, bukan hanya belasungkawa. Para pakar di UGM dan UMES telah bersuara. Bencana ini adalah kombinasi mematikan antara curah hujan ekstrem dan, yang lebih penting, kerusakan ekosistem hutan di hulu daerah aliran sungai Das. Hutan adalah spons alami Sumatera. Ia menahan air, menstabilkan tanah. Tapi, selama puluhan tahun, demi ambisi, demi keuntungan, kita telah mencabik-cabik paru-paru bumi ini. Deforestasi, pertambangan ilegal, alih fungsi lahan, kita telah memotong akar pelindung kita sendiri. Air bah yang membawa gelondongan kayu itu bukan hanya menghancurkan rumah, tapi juga menjadi bukti bisu. Kita membayar harga yang mahal atas kealpaan kita menjaga alam. Ini adalah lingkaran setan. Dan jika kita tidak berbenah, bencana berikutnya hanya soal waktu. Lumpur tebal ini akan surut, rumah-rumah akan dibangun kembali, korban akan dimakamkan. Di tengah duka, muncul harapan. Kolaborasi tim SAR, relawan, dan masyarakat yang bergotong royong. Sebuah pengingat bahwa semangat kemanusiaan kita lebih kuat dari air bah. Tapi, pengorbanan ratusan jiwa ini harus menjadi titik balik. Kita harus berhenti mengkhianati alam. Kita harus pulihkan hutan yang tersisa. Kita harus menuntut tata kelola yang bertanggung jawab. Sumatera kini berduka, dan duka ini adalah peringatan terakhir. Jika kita sepakat bahwa ini bukan semata-mata takdir, maka kita wajib menunjuk jari siapa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan sistemik ini. Tanggung jawab pertama jatuh pada korporasi raksasa, perusahaan yang dengan rakus mengonversi hutan penyangga menjadi perkebunan, monokultur sawit, atau hutan tanaman industri. Mereka yang mendapatkan izin konsesi di zona merah, di lereng-lereng curam, di hulu-hulu sungai. Ketika banjir datang, jutaan liter air yang seharusnya diserap akar-akar hutan kini meluncur bebas membawa lumpur dari lahan-lahan gundul mereka.
Mereka yang duduk di meja berase yang menandatangani isin-isin kontroversial tersebut. Mereka yang memiliki kekuasaan untuk menindak penambangan ilegal. Namun, memilih menutup mata. Regulasi ada, peta tata ruang ada, tetapi di lapangan, penegakan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mereka yang menjual tanah airnya demi uang tunai, sesaat menjadi kaki tangan para cukong. Tiga pihak ini korporasi, birokrasi, dan oknum serakah adalah tiga pilar yang meruntuhkan benteng pertahanan Sumatera. Mereka adalah arsitek dari tragedi ini. Dan selama mereka tidak dimintai pertanggungjawaban yang setimpal, selama itu pula Sumatera akan terus tenggelam dalam lumpur duka.